Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi materi khotbah yang saya sampaikan di dalam ibadah Raya Paskah Bintang Fajar Ministry Palangkaraya. Temanya hanya ada satu Injil dari Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu tadi ayat bacaan yang akan saya jelaskan di dalam presentasi ini. Kita mulai dari apa itu Injil. Ya. Di sini dalam catatan saya, Injil berasal dari kata Yunani, euangelion, dan kata kerjanya euangelizo, yang berarti kabar baik. Kata euangelizo ini berasal dari dua kata, eu yang berarti baik dan angelos yang berarti utusan. Dengan demikian kata euangelion digunakan untuk utusan yang membawa kabar baik atau pembawa kabar baik. Kata euangelion ini merupakan padanan untuk kata Ibrani besorah yang berarti kabar baik atau Injil. Nah, kata besorah ini berasal dari kata kerja basar yang berarti mengabarkan kabar baik. Nah, di masa lalu ada kebiasaan dilakukan oleh para tentara Israel, yaitu ketika mereka meraih kemenangan dalam suatu pertempuran, maka mereka merayakannya dengan sukacita dan sorak-sorai sambil menyerukan Yesaya 52 ayat 7. Mereka mengakui bahwa kemenangan mereka hanya karena Allah saja. Nah, pengumuman kabar baik tentang kemenangan inilah yang disebut dengan besorah atau euangelion. Nah, dalam konteks latar belakang militer inilah Injil dan Perjanjian Baru digunakan untuk menyatakan kemenangan Kristus atas maut sebagai akibat dosa, dimenangkan melalui kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Namun jika kita bicara tentang kabar baik, di dalam Alkitab ada banyak kabar baik yang berhubungan dengan berkat materi dan tidak berhubungan dengan keselamatan. Misalnya sebagai contoh di dalam Septuaginta berkali-kali memakai kata euangelion ini yang terkait dengan berkat materi bukan keselamatan. Misalnya di dalam 2 Samuel 4 ayat 10, 18 ayat 19, ayat 22, ayat 20, ayat 22, ayat 26, ayat 27, dan ayat 31. 1 Raja-Raja 1 ayat 42, 2 Raja-Raja 7 ayat 9, 1 Tawarik 10 ayat 9, Yesaya 40 ayat 9, Yesaya 52 ayat 7, Yesaya 61 ayat 1, dan lainnya. Jadi kabar baik tidak selalu sama dengan keselamatan. Karena itu perlu ditegaskan kembali bahwa saat kita berbicara tentang Injil, maka yang dimaksud di sini adalah Injil keselamatan. Efesus 1 ayat yang ke-13, yaitu kabar baik dari Allah yang berhubungan dengan keselamatan rohani. Nah, menarik untuk memperhatikan mayoritas Perjanjian Baru memakai kata Injil tanpa prase keterangan apapun. Kelihatannya ketika para penulis Perjanjian Baru menggunakan kata Injil tanpa keterangan apapun, maka yang mereka maksudkan adalah Injil yang sedang diberitakan atau Injil yang telah ditegakkan, bukan Injil yang belum dinyatakan. Nah, walaupun ada banyak keterangan yang menyertai kata Injil yang seakan-akan menjelaskan ada banyak Injil di dalam Alkitab, namun sebenarnya hanya ada satu Injil.
Di dalam perjanjian baru kita mendapati kata Injil yang disertai keterangan-keterangan yang mengikutinya seperti Injil Allah, Injilku atau Injil Paulus, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, Injil untuk orang-orang tak bersunat, Injil untuk orang-orang bersunat, Injil kerajaan, dan Injil kasih karunia. Nah, banyaknya kata-kata keterangan yang mengikuti kata Injil tersebut, kita tidak perlu bingung dengan istilah-istilah keterangan dalam kata Injil tersebut. Karena sebenarnya hanya ada satu Injil, yaitu kabar baik yang berhubungan dengan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Hal ini perlu ditegaskan sebab Injil kerajaan yang beritakan Kristus dan rasul-rasul pada masa pelayanan Kristus bumi sama sekali tidak mengandung pengajaran bahwa Kristus akan mati bagi dosa-dosa dunia. Padahal berita tersebut, kematian Kristus bagi dosa dunia, justru menjadi jantung Injil yang diberitakan oleh para rasul setelah kenaikan Kristus ke surga. Jadi sekali lagi ketika kita menyebut Injil, maka yang kita maksudkan adalah semua kabar baik dari Allah yang dibungkus dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian Injil itu berkaitan dengan keselamatan, yaitu penerimaan hidup yang kekal dan semua berkat-berkat yang terkandung di dalamnya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Jadi ini yang dimaksud dengan Injil yang sudah ditegakkan, yaitu sudah digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah yang diberitakan dan dikabarkan. Inilah yang dimaksud dengan Injil keselamatan. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya inti berita Injil? Nah, berdasarkan surat Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai 17, pasal 4 ayat 23 sampai 25, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, Galatia 1 ayat 12, 2 Timotius 2 ayat yang 8 dan ayat-ayat lainnya, maka inti dari Injil dapat diringkas sebagai berikut. Bahwa Injil itu merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia. Sekali lagi, Injil merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan manusia. Secara historis, Injil berisi kisah faktual tentang Kristus yang berinkarnasi dan hadir dalam sejarah manusia. Mulai dari kelahiran di Bethlehem, kehidupan di Palestina, kematiannya di salib di Bukit Golgota, serta penguburan dan kebangkitannya. Namun tanpa makna teologis, maka peristiwa-peristiwa faktual, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus tersebut hanya akan menjadi kisah sejarah belaka. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berisi, maksudnya ialah peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Injil tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berisi kebenaran teologis yang bermakna. Pertama, kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Dua, kehidupannya, yaitu kehidupan Kristus menunjukkan ketaatan yang sempurna pada hukum Taurat. Tiga, kematiannya, kematian Kristus merupakan tujuan misinya, yaitu pendamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia. Dan empat, kebangkitannya bagi pembenaran orang berdosa yang percaya kepadanya. Nah, Injil Kristus yang menyelamatkan inilah yang menjadi inti pemberitaan Rasul Paulus. Injil ini menurut Rasul Paulus bukanlah Injil manusia. Karena menurutnya dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan kepadanya. Tetapi kata Paulus, aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus sendiri. Galatia 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil ini yang Rasul Paulus sebut sebagai Injilku atau Injil yang kuberitakan. Rasul Paulus juga menyebut dengan berbagai keterangan mengenai Injil ini. Seperti Injil Kristus, Injil Allah, Injil keselamatan, Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia. Secara khusus Injil kasih karunia merupakan nama yang diberikan kepada Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Namun, hanya mengetahui kebenaran historis dan teologis tentang Injil saja tidaklah menyelamatkan. Setiap orang harus memberi dirinya percaya dan menerima Injil itu. Baru dia diselamatkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Juga di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 11. Jika kamu percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan, maka kamu dibenarkan.
Tapi ketika kamu mengaku dengan mulutmu, maka kamu diselamatkan. Jadi, untuk diselamatkan, orang harus percaya dan menerima Injil itu. Jadi di sini orang diselamatkan menjadi anak-anak Allah karena mereka percaya dan menerima Kristus melalui berita atau pemberitaan Injil. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang Injil seutuhnya atau Injil sepenuhnya. Di atas saya telah menjelaskan apa itu Injil. Namun perlu juga bagi kita untuk mengetahui apa itu keselamatan. Hal ini terkait dengan istilah Injil keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 13. Pemakaian Kristen untuk kata keselamatan menunjuk pada tindakan Allah di dalam Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya. Jadi keselamatan dengan pendamaian itu berbeda. Kristus melakukan pendamaian bagi dunia bukan berarti seluruh dunia diselamatkan. Tidak. Ya. Orang harus menerima Injil, percaya dan menerima Injil, baru dia diselamatkan. Di dalam Injil itu termasuk karya Kristus yang mendamaikan dosa dunia. Jadi ketika Kristus melakukan pendamaian, tidak serta-merta seluruh dunia diselamatkan. Tidak. Hanya orang-orang yang percaya dan menerima Injil lah yang diselamatkan. Karena itu pemakaian Kristen untuk kata keselamatan menunjuk pada tindakan Allah dalam Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dan memberikan kekal. Sedangkan pendamaian berarti karya Kristus melalui kematiannya di kayu salib yang menyingkirkan rintangan sehingga jalan bagi keselamatan terbuka bagi setiap orang. Nah, istilah keselamatan secara etimologis berasal dari kata Yunani soteria. Kata soteria ini digunakan sebanyak 45 kali dalam Perjanjian Baru. Dan dalam King James Version diterjemahkan dengan salvation, keselamatan sebanyak 40 kali. Health, kesehatan sebanyak 1 kali. Saving, menyelamatkan sebanyak 1 kali. Deliver, melepaskan sebanyak 1 kali. Dan save, diselamatkan sebanyak 1 kali. Kata soterian muncul 5 kali dan dalam King James selalu diterjemahkan dengan salvation. Dalam Septuaginta maupun dalam Perjanjian Baru, kata kerja Yunani sojo dan kata-kata yang sama asalnya soter dan soteria biasanya merupakan terjemahan dari kata Ibrani Perjanjian Lama yasha. Kata yasha ini berarti kebebasan dari sesuatu yang mengikat atau membatasi dan kemudian berarti pembebasan, pelepasan atau memberikan keluasan atau kelapangan kepada sesuatu. Sedangkan kata sojo dan kata-kata yang sama asalnya, soter dan soteria, berhubungan dengan perawatan, kesembuhan, pertolongan, penyelamatan, penebusan, atau kesejahteraan yang dihubungkan dengan pemeliharaan dari bahaya penyakit ataupun kematian. Dengan demikian penggambaran istilah keselamatan yang utuh haruslah mencakup segala manfaat dari keselamatan itu sendiri, termasuk di dalamnya kesembuhan dan juga kesejahteraan. Teologi karismatik, perspektif karismatik percaya bahwa kematian Kristus mencakup di dalamnya manfaat bagi kesembuhan dan berkat jasmani. Jadi kalau pandangan teologi lain tidak mempercayai kesembuhan masih berlaku hari ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak diselamatkan atau tidak. Ya. Nah, kalaupun dia tidak percaya itu hak dia, urusan dia. Ya. Tapi teologi karismatik percaya bahwa karya pendamaian Kristus tercakup di dalamnya manfaat untuk kita mendapatkan kesembuhan. Ini yang kita maksud dengan penggambaran Injil keselamatan yang seutuhnya. Apakah orang percaya boleh meminta untuk disembuhkan? Boleh. Karena itu adalah kasih karunia Allah di dalam manfaat keselamatan. Dan kalaupun dia tidak disembuhkan, itu berarti kedaulatan Allah. Jadi kalau ada orang yang percaya dan dia disembuhkan, ya, itu berarti manfaat dari karya Kristus, dia imani. Dan ada orang yang tidak percaya kesembuhan dari manfaat karya Kristus, itu terserah dia. Ya. Dia tidak percaya, itu urusan dia, jangan memaksa orang lain untuk tidak percaya. Ya. Kalau orang percaya dari manfaat dari kematian Kristus di dalamnya ada kesembuhan dan dia mengalami, yaitu adalah kasih karunia Tuhan.
Nah, memahami ini membuat kita mengerti bahwa segala yang kita perlukan hari ini Yesus Kristus telah menyediakan solusinya melalui Injil. Dan kita hanya perlu menerimanya dengan iman. Kita sering diajar secara salah bahwa karya Kristus hanya berurusan dengan penerimaan kehidupan kekal. Tetapi tidak berhubungan dengan menjalani kehidupan kita selanjutnya. Ini salah karena tidak menggambarkan Injil yang seutuhnya. Perhatikan dan dengarkan dengan baik. Injil bukan hanya kabar baik tentang bagaimana kita bisa diselamatkan pada awalnya. Injil adalah kabar baik yang kita kembali kepadanya setiap hari. Injil menjaga kita untuk terus mengarahkan mata kita kepada Yesus, pemulai dan penyempurna iman kita. Ya, saya merekomendasi buku yang ditulis oleh Profesor Michael Orton, The Gospel Driven Life. Ya, ini buku sangat baik sekali. Membaca buku ini membuat kita bergairah ya, bagi Injil Kristus. Ya. Juga ada satu buku yang cukup baik, ya, tulian Civijian, ya, Yesus plus nihil sama dengan segalanya. Jesus plus nothing is everything. Ya, ini juga satu buku yang bagus. Ya. Dan saya juga rekomendasi untuk saudara membaca buku ini. Jadi Injil tidak hanya membenarkan kita di awal keselamatan kita, tetapi kebenaran Injil itu juga menguduskan, membangun, menguatkan, memelihara, mendewasakan, dan menyempurnakan kita. Karena Kristus sendirilah pusat dari Injil itu. Namun saat ini kita dapat lihat adanya serangan yang hebat terhadap Injil yang murni. Ada upaya dan ajakan untuk berpaling dari Injil kepada filsafat-filsafat manusia dan ajaran-ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Ajaran-ajaran ini lebih berdasarkan pemikiran alami ketimbang ilahi. Lebih berfokus pada mencoba mengubah orang-orang dengan kekuatan manusia dan pertimbangan pikiran daripada mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah yang ada pada Injil. Akibatnya perubahan apapun yang terjadi dalam hidup orang yang bukan disebabkan oleh kuasa dan hikmat Allah di dalam Injil hanyalah perubahan sementara dan segera akan memudar. Nah, itu yang kita maksud sebagai Injil yang tidak utuh. Saat ini ada sejumlah besar khotbah dan pengajaran yang tidak baik karena menggambarkan Yesus Kristus secara kurang memadai, tidak seutuhnya seperti yang dimaksudkan Injil. Ada yang mengajarkan Yesus Kristus sebagai seorang psikiater yang menenangkan kita dari ketakutan, memberi tujuan hidup, dan menangani rasa bersalah. Ada yang mengajarkan Yesus sebagai seorang dokter yang menyembuhkan sakit penyakit dan membalut hati yang terluka. Ada yang mengajarkan Yesus sebagai konselor yang menolong menghadapi masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah pekerjaan. Khotbah dan pengajaran yang menggambarkan Yesus secara tidak memadai seperti ini tidak akan pernah membawa orang percaya bertumbuh melampaui tingkat hidup yang ditolong. Ingatlah ini, di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena itu Yesus Kristus adalah satu-satunya dan segala-galanya yang dunia dan kita butuhkan. Rasul Paulus menggambarkan keunggulan Kristus dengan menyebut Kristus sebagai pencipta, sumber segala sesuatu, kepala gereja, pendamaian kita, pengudusan kita, pengharapan kita, penyempurna iman kita. Kolose 1 ayat 15-29. Tidak ada makhluk dari seluruh ciptaan atau dari segala sesuatu yang dapat membatalkan karya pendamaian Kristus. Tidak ada tuduhan yang dapat dikenakan kepada orang-orang percaya yang telah dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah oleh Kristus. Tidak ada kabar buruk yang dapat merusak atau meniadakan kabar baik. Ini adalah Injil yang sama yang dikabarkan kepada seluruh alam di bawah kolong langit. Kolose 1 ayat 23. Sebab tidak ada makhluk yang ada di luar jangkauan kuasa pendamaian Kristus. Sebab Yesus yang Alkitabiah sesuai dengan Injil yang seutuhnya adalah Yesus yang dapat memberikan keselamatan jauh lebih besar. Karena itu jangan pernah puas dengan penggambaran Yesus yang kurang memadai dan kurang berkuasa dan kurang dari apa yang dikatakan oleh Injil. Namun sayangnya saat ini banyak pemimpin gereja tidak memiliki waktu mengkhotbahkan atau mengajarkan Injil. Sebagian dari mereka mungkin telah menganggap bahwa Injil adalah doktrin, tidak berguna, tidak relevan, kuno, dan ketinggalan zaman. Karena Rasul Paulus mengingatkan, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran saya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Nah, guru-guru palsu ini ketimbang mengkhotbahkan pesan Injil yang mengubahkan dan membebaskan itu,
Mimbar gereja saat ini justru dijejali dengan pengkhotbah dan pengajar yang telah berpaling kepada pidato politik, etika, khotbah motivasional dan inspirasional, serta kecenderungan mengkhotbahkan teologi sosial dan teologi kemakmuran. Mereka mengkhotbahkan Injil yang tidak utuh. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal itu tidak perlu. Tidak, bukan itu maksud saya. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika pemberitaan kita beralih dari Injil ke isu politik, etika sosial, ekonomi, kemakmuran, kita telah kehilangan tujuan kita. Ketika berita Injil yang murni diganti dengan pesan pertolongan terhadap diri sendiri dari Injil yang lain, yang lebih populer dan menarik perhatian orang-orang, maka gereja Kristen akan segera kehilangan kuasa supranaturalnya. Pesan motivasi dan inspirasional yang dirangkai dengan kata-kata manis mungkin saja baik bagi emosi manusia. Tetapi itu tidak dapat mengubah hati. Hanya Injil yang secara radikal dan penuh kuasa mampu mengubah hati manusia. Jika kita tidak berhati-hati, maka kepercayaan dan pengajaran kita akan beralih dari kuasa kebenaran Allah menjadi teori tanpa kuasa. Filsafat buatan manusia terkadang memasukkan ide yang menggerakkan semangat dan informasi yang sangat menarik. Tetapi mereka pada akhirnya tidak berjiwa dan tidak bernyawa karena sekali lagi mereka tidak mampu menghasilkan perubahan radikal dan bertahan. Hanya pesan Injil yang mungkin, bukan pesan paling populer pada saat ini, tetapi itu adalah kebenaran yang kekal. Itu diberitakan untuk semua orang di sepanjang masa dan itu mendatangkan hasil yang langgeng dan kekal. Terhadap Injil lain, Rasul Paulus memberikan teguran karena berpaling dari Injil yang murni. Legalisme dalam kekristenan adalah ajaran dan praktek ingin membawa kekristenan kembali kepada adat istiadat Yahudi atau tradisi rabbinik Yudaisme tertentu. Padahal Yesus dan para rasulnya telah melepaskan kita dari kuk tersebut. Rasul Paulus mengecam jemaat di Galatia yang ingin kembali kepada legalisme hukum Taurat. Galatia 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kata Yunani bodoh adalah anoetos yang berarti tidak terpelajar atau tidak berpengertian. Kata ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Perjanjian Baru. Galatia 3 ayat 1 ayat 3. Juga bandingkan di Lukas 24 ayat 25, Roma 1 ayat 14, 1 Timotius 6 ayat 9, Titus 3 ayat 3. Kata Yunani mempesona adalah baskaino yang berarti menyihir, menghipnotis, mempengaruhi atau menipu. Kata ini digunakan hanya 1 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, perhatikan, dibandingkan dengan jemaat Galatia, ada satu jemaat sebenarnya yang paling bermasalah, yaitu jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini bermasalah baik secara doktrinal, kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga, incest, hubungan dengan persembahan berhala, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, Paulus tidak pernah menyebut jemaat Korintus ini sebagai orang-orang yang bodoh. Tapi terhadap jemaat Galatia, Paulus katakan, hai kamu, orang-orang bodoh. Reaksi Paulus menunjukkan bahwa ia begitu tidak senang terhadap legalisme hukum Taurat bagi keselamatan yang diajarkan dalam jemaat di Galatia. Sebab bagi pakar hukum Taurat yang telah diubahkan oleh Kristus ini jelas bahwa kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat yang ke-16.
Rasul Paulus menyebut adanya Injil lain yang berbeda dari Injil yang diberitakannya jelas dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 yang sudah kita baca di atas tadi. Terhadap hal tersebut Rasul Paulus sangat marah sehingga menyatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah, anatema dia, seperti yang telah kami katakan dulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah, anatema dia. Galatia 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kata Yunani anatema di sini berarti dihukum untuk binasa dan akan menerima murka Allah. Paulus hanya 2 kali menyebut anatema ini itu dalam hubungannya dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, 1 Korintus 16:22, dan orang yang memutarbalikkan Injil, Galatia 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Kepada mereka yang memberitakan Injil yang lain dari yang telah diberitakan Paulus bagaimana dinyatakan oleh Kristus kepadanya, Rasul Paulus menegaskan bahwa hukuman anatema Allah ada pada orang tersebut. Hari-hari ini bidat juga mengajarkan Yesus yang lain. Ini berarti Injil yang lain. Saksi-saksi apa misalnya mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Mikael. Dan Mikael itu adalah malaikat. Sedangkan Yesus yang diberitakan oleh para rasul adalah Yesus, anak Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Dan pada saat inkarnasi itu, dia tidak kehilangan haknya sebagai Allah dan tidak kekurangan sifat-sifat keilahiannya. Namun saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael. Kita tidak menyembah malaikat. Sebab itu Yesus yang diberitakan oleh saksi Yehova adalah Yesus yang berbeda. Dan kalau mereka menggunakan Injil, Injilnya tentu saja menceritakan Yesus yang berbeda. Maka itu Injil yang lain. Bagaimana dengan Mormonisme? Mormonisme juga adalah bidat. Mengajarkan Yesus yang berbeda. Di mana Yesus ini adalah anak dari Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Dan bersaudara dengan Lucifer. Ini bukan Yesus yang digambarkan di Alkitab. Sebab itu ini juga Injil yang lain. Kalau mereka memberitakan tentang Yesus. Yesus yang lain. Sebab itu hati-hati dengan bidat. Yang menggunakan istilah dan terminologi Kristen. Untuk membungkus ajaran-ajaran sesat di balik istilah-istilah Kristen yang mereka gunakan tersebut. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose kira-kira tahun 60 Masehi, maka paling sedikit ada 2 alasan ia menulis surat tersebut. Alasan pertama berhubungan dengan adanya persaingan budaya yang berusaha mengalihkan perhatian orang percaya dari kesetiaan kepada Kristus. Kolose saat itu adalah sebuah pusat perdagangan yang diminati banyak pendatang dengan tujuan bisnis, wisata, dan berbagai kepentingan lainnya. Kolose adalah sebuah kota tempat di mana berbagai gagasan, filosofi, pandangan dunia, tradisi, dan budaya saling bersaing untuk dibicarakan dan dipromosikan. Semua bergerak untuk mendapatkan pengakuan dan keunggulan. Ini mungkin dapat disamakan dengan Jakartanya Indonesia atau Hollywoodnya Amerika. Dalam kondisi dan lingkungan seperti itulah orang percaya berada. Perhatian mereka seringkali dialihkan oleh kekuatan-kekuatan dan konsep-konsep budaya tersebut yang berusaha menarik mereka dari kesetiaan kepada Kristus. Alasan selanjutnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose berhubung dengan adanya pengajar-pengajar palsu yang muncul di kalangan orang percaya di Kolose. Pengajar-pengajar palsu ini menggoda dan menarik orang-orang percaya Kolose dengan ajaran buatan manusia yang memberi janji keselamatan yang lebih dalam, penyelamatan yang lebih baik, kebebasan yang lebih besar, pengetahuan yang menerangi, dan kuasa yang lebih tinggi dalam hidup. Semuanya melampaui apa yang telah Kristus lakukan bagi mereka. Semua pengaruh yang memikat ini menjauhkan orang percaya dari Yesus dan membawa mereka ke sumber-sumber berkat tambahan yang mungkin dapat mereka utamakan ketimbang mengutamakan Kristus. Gagasannya ialah bahwa Kristus tidak cukup bagi iman dan kedewasaan kehidupan orang percaya. Karena itulah Rasul Paulus menganggap ajaran ini sangat berbahaya dan merusak. Sehingga perlu mengingatkan orang percaya di Kolose dan memberi nasihatnya. Rasul Paulus di dalam surat tersebut menunjukkan keunggulan Kristus atas semua filsafat dan tradisi manusia, atas semua filosofi dan budaya manusia. Keunggulan Kristus atas semua pendapat, preferensi, kepribadian dan prestasi manusia. Itu adalah sebuah keunggulan yang sangat luar biasa, sangat utama, sangat tidak terbatas. Sehingga orang percaya Kolose dapat berpegang teguh tanpa syarat pada kesimpulan bahwa Yesus saja cukup. Karena segalanya ada di dalam Dia dan Dia adalah
segala-galanya. Rasul Paulus mengatakan tentang keutamaan Kristus demikian. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 sampai 19. Bandingkan juga Kolose 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-29, Kolose 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Kolose untuk memahami keutamaan Kristus. Kristus ditinggikan di atas segala sesuatu, termasuk kerajaan yang tidak kelihatan. Kristus sebagai sumber segala sesuatu, ya pencipta yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada sebelum segala sesuatu dan lebih utama, lebih unggul dari segala sesuatu. Ia pemelihara dan merupakan tujuan dari segala sesuatu. Jadi Yesus tidak hanya satu-satunya yang orang-orang percaya Kolose butuhkan, tetapi Yesus ada segala-galanya bagi mereka. Demikian juga saat ini bagi kita. Yesus bukan hanya satu-satunya yang kita orang percaya butuhkan, tetapi Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Dia cukup untuk segalanya bagi kita. Paulus dengan tegas menasihati, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat yang ke-23. Jangan mau digeser dari Injil. Akhirnya, pada kesempatan ini, pada momen Paskah tahun 2021 ini, saya mengingatkan kita semua bahwa kuasa dalam pemberitaan Injil tidak terletak pada metode dan teknik. Bukan juga pada kata-kata yang dirangkai indah dan hikmat manusia, tetapi terletak pada keyakinan dan ketergantungan pada kuasa roh dan kesetiaan pada inti berita Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi pembenaran kita. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yesus yang adalah juru selamat dunia, dan Yesus yang adalah Tuhan, Putra Allah yang berinkarnasi. Karena itu jangan pernah menyesuaikan berita Injil dengan alasan apapun, hanya agar berita Injil itu dapat diterima dan relevan dengan filsafat dan pemikiran manusia, namun tidak menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Allah telah menetapkan Injil sebagai satu-satunya kabar baik bagi dunia yang terpuruk agar diselamatkan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita harus kembali kepada Injil yang benar. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Walaupun hal itu nampak sederhana, kuno, tidak menarik, tidak relevan dengan tuntutan zaman. Ingat ini, Allah telah mengubah kita dengan penuh kuasa hanya melalui Injil. Kita menerima warisan rohani kita dalam Yesus Kristus ketika kita percaya pada pemberitaan Injil dan berpegang teguh pada Injil itu. Di dalam Injil kita diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, didewasakan, disempurnakan. Di dalam Injil kita mendapatkan kekayaan, hikmat, dan kuasa Allah. Hanya Injil yang menjadi jaminan keselamatan kita dari awal hingga akhir di dunia dan di kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, perhatikan baik. Injil bukan sekedar kabar baik, tetapi Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dunia dan kita butuhkan. Injil adalah hidup kita, jalan hidup kita, cara hidup kita, teologi kita, dan pandangan hidup kita terhadap dunia. Injil adalah jangkar kita dan pengharapan kita yang menguatkan kita. Karena itu jangan pernah mau digeser sedikit pun dari Injil yang telah menyelamatkan kita dan memelihara kita dari awal hingga akhir. Kolose 1 ayat 23. Miliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Bahwa Injil saja cukup bagi kita dari awal sampai akhir di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Selamat Paskah tahun 2021. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.